Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Via. Dan seperti biasa, di channel Tips Freelancer, hasilkan uang di rumah aja. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kita akan ngebedah sumber cuan dari TikTok. Nah, buat yang belum subscribe, silakan langganan dulu dengan channel ini. Biar teman-teman banyak dapat inspirasi menghasilkan uang di rumah aja. Nah, sumber cuan dari TikTok itu dari mana aja sih? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, kalau teman-teman ingin terjun jadi konten kreator, lihat konten saya sebelumnya yang ngebedah soal mindset dari konten kreator, biar kalian konsisten bikin konten. Kalau kalian nggak tahu ide bikin konten, ya lihat ide saya sebelumnya tentang ide bikin konten. Setelah kalian terjun jadi konten kreator, kita akan ngebedah sumber penghasilan dari TikTok itu dari mana aja. Nah, jadi tonton terus nih video dari awal sampai akhir. Kalau kalian terjun jadi konten kreator, kalian bisa berpenghasilan walaupun di rumah aja. Caranya apa aja ya? Yang pertama sebagai seller. Seller itu adalah aktivitas penjual atau aktivitas jual barang. Seller beraktivitas menyediakan barang, menjual barang atau mempromosikan, mengatur resi, ya, menciptakan produknya. Yang intinya memang dari menciptakan barang sampai menjual barang. Nah, sampai ke customer gitu. Untuk memudahkannya sebagai seller, ya seller harus upload dulu ya produknya. Ada di TikTok yang namanya TikTok Shop Seller Center. Itu khusus untuk para seller. Ya, jadi aplikasi terpisah itu bisa teman-teman download dan upload semua produk yang ingin dijual di situ. Tapi daftar dulu, masukin data, verifikasi KTP, identitas. Setelah itu ya tinggal upload produk yang ingin dijual. Nanti hasil penjualan atau omset akan dikurangi biaya admin ya. Ada biaya pajaknya lah. Nanti kalian bisa dapat cuan dari sana. Nah, kurang lebih 3 atau 7 hari setelah produk sampai ke customer. Nanti kebijakannya seperti itu ya. Nanti akan terpotong otomatis sih, tapi nggak banyak. Nanti uangnya bisa kalian tarik dari aplikasi TikTok Shop Seller Center tersebut. Silakan buat teman-teman yang ingin jualan di TikTok mulai dari sekarang. Karena TikTok ini tempat yang bagus juga untuk membangun personal branding. Apalagi kalian owner bisnis atau pemilik usaha. Kalian bisa cari pelanggan sebanyak-banyaknya melalui TikTok ya. Jadi kalian bisa bikin konten dan arahkan orang untuk berbelanja di akun kalian. Yang kedua, melalui affiliate. Affiliate ini apa sih? Buat teman-teman yang nggak tahu, affiliate itu adalah kita jualin produk aja, nggak perlu produksi, nggak perlu menciptakan barang, nggak perlu mikirin stok. Jadi fokus kita hanya menyambung pihak pembeli dan penjual. Disebut dengan afiliator atau kayak agen lah ya. Atau kita fokusnya marketing aja. Fokus kita hanya mengarahkan konsumen kita untuk belanja ke seller gitu. Itu tugasnya afiliator. Fokusnya hanya terhadap pemasaran, marketing. Kita nggak mikirin banyak hal. Jadi resiko pun kecil karena kita nggak mikirin apapun. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis, mulai dulu aja sebagai afiliator. Karena jadi afiliator ini enak. Nggak banyak resiko, nggak harus stok, nggak mikirin barangnya, nggak menciptakan produknya lagi ya. Tapi kita bisa dapat duit. Tugas kita cuma promosi aja melalui link yang kita tautkan saat kita bikin konten. Nah, jadi kita mengarahkan orang yang nontonin kita atau nontonin konten kita ke seller yang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi afiliator ini adalah pihak yang ketiga ya, memiliki kepentingan yang sama untuk bantu seller dapat customer dan bantu customer dapetin barang yang bagus. Nah, kayak gitu. Jadi kita dapat komisi dari penjualan atau transaksi yang dilakukan. Jadi buat kalian yang nggak paham soal afiliator ya tanyakan aja deh. Intinya afiliator ini tugasnya simpel banget. Cuma promosi, bikin konten, dan mengarahkan orang berbelanja di seller tertentu atau di keranjang kuning. Karena sekarang TikTok Shop lagi tutup, ya mungkin banyak caranya. Seperti mengarahkan ke keranjang orange atau ke Shopee ya. Atau mengarahkan orang ke link bio. Itu bisa-bisa aja. Jadi tugasnya afiliator hanya mengajak orang lain untuk bertransaksi. Itu aja sih, nggak banyak-banyak. Selanjutnya yang ketiga, melalui live streaming. Kalian bisa dapat duit. Ya, live itu bisa memberikan cuan untuk kita. Bisa dengan jualan tadi, atau kita jadi seller atau afiliator, kalian live. Ya, kalian review tuh produknya. Ajak orang untuk belanja di saat kita live. Nah, terus juga keuntungannya ya sebagai afiliator kita dapat komisi. Kalau kita seller ya kita barangnya bisa laku terjual lebih banyak. Yang nontonin kita live itu nggak selalu follower.
Orang lain pun yang nggak follow akun kita ya bisa belanja di akun kita gitu. Jadi cara kita dapat cuan juga bisa dari live atau dari konten tadi ya. Jadi ada durasi tertentu agar traffic lebih banyak ke akun kita saat kita live. Bisa setengah jam, 90 menit, atau 2 jam, atau lebih lama lebih bagus. Apalagi buat pemula ya, saat kita live mungkin belum banyak yang nonton. Tapi akan ada aja sih peluangnya, apalagi kalau kita konsisten. Intinya kalau kita hari ini live, besok enggak, ya trafficnya bakal nurun banget. Apalagi buat akun kreator pemula, yang itu baru coba live. Jadi jangan mimpi penonton kalian bisa ribuan. Nanti penonton itu akan ada aja, walaupun dia nggak login saat kita live, tapi dia liatin kita live kok di beranda mereka. Jadi kalau kalian ingin live streaming, ya kalian lanjut aja buat live streaming. Soal traffic atau orang yang nonton, itu nomor sekian. Yang penting ya tunjukin wajah dulu, sampai kita terbangun personal brandingnya. Kalian bisa review produk tanpa nampilin wajah juga boleh. Makin sering live, ya makin bagus. Bisa nambah follower, lebih banyak yang nontonin live kita, dan juga lebih banyak cuan yang bisa kita dapetin kalau kita jualan atau affiliate. Nah, makanya jangan kaget ya, Dr. Richard Lee dapat 41 miliar selama 24 jam dia live. Dan ada Mami Louise Scarlett yang bisa dapat sampai 2 miliar atau berapa miliar gitu ya, yang bisa dia dapatkan saat dia live streaming. Itu bisa-bisa aja. Karena zaman sekarang ya apa sih yang nggak mungkin gitu ya. Terus ada yang dapat gift saat live streaming. Itu dia bisa dapat ketika dia mungkin live-nya entah PKPK, itu nanti bisa dicairkan dari ke rupiah, karena gift itu dolar. Gift itu seperti hadiah virtual yang diberi penonton ke host ya. Kalau kalian lihat singa, mawar, atau apa yang berterbangan gitu ya. Nah itu tuh saat orang live kan ada tuh yang kasih gift. Itu dia bisa dapetin cuan dari sana juga. Apalagi kalian jago ngelawak, lucu, punya bakat tertentu, ya kalian live aja, walaupun kalian gak jualan, itu bisa aja. Atau sifatnya kalian ngajarin, ngasih orang ilmu, edukasi, inspirasi, motivasi, kalian coba buat live streaming. Nanti ada aja yang ngasih gift gitu ya, kalau dia suka sama live streaming kita. Apalagi hostnya asik gitu. Apalagi kalau kalian live-nya dapat 5 singa aja sekali live, itu lumayan kalau diduitin. Nah, selanjutnya dari endorse. Endorsement dapat diartikan sebagai dukungan atau sokongan. Jadi endorsement ini biasanya menjalin hubungan kerjasama yang dibangun antara satu brand atau toko dengan konten kreator atau artis gitu. Jadi yang berpengaruh terhadap ajang promosi. Bahkan seller siap bayar mahal. Apalagi kalian bikin konten beauty, review produk, before, after, dan banyak tuh konten lainnya. Ketika akun kalian udah cukup baik performanya, bisa jadi kalian nanti akan ditawari kerjasama atau endorse produk dari brand kosmetik tersebut. Karena pada dasarnya, brand juga membutuhkan konten ya, membutuhkan dukungan dari konten kreator tersebut. Semakin menarik ya seorang konten kreator itu, maka semakin dilirik oleh banyak brand atau seller yang ingin mengajak konten kreator tersebut bekerja sama, ingin promosiin produk melalui kalian. Jadi beda afiliator dan endorsement ini ya. Kalau endorse ini tingkatannya lebih tinggi, karena kita bahkan ditanya red card kita, ditanya kita mau dibayar berapa per video, per live streaming, itu ditanya kalau kita endorse. Jadi berbeda dengan affiliate. Kalau affiliate ini masih kecil ya, karena komisi kita tuh ditentukan. Misalnya 10% atau 10.000 tiap barang ini terjual gitu. Misalnya harga produknya 100.000, jadi kalian dapatnya 10.000. Tergantung seller sih, ada yang dapat 10%, 15%, itu beda-beda. Tapi kalau endorse itu udah beda. Itu ketentuannya hanya pihak konten kreator dan pihak seller yang sudah bernegosiasi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya melalui gift dari short video itu juga ada. Jadi buat kalian yang bikin video yang menarik dan orang lain suka, itu bisa berkemungkinan orang kasih gift ke video kita loh. Nah, itu bisa banget. Apalagi konten kalian emang bermutu, itu bisa dicairkan ke rupiah. Jadi itu cara-caranya. Dan ada cara baru yang ini baru muncul di TikTok. Ada yang namanya fitur TikTok beta, dan itu kalian bisa berpenghasilan melalui fitur tersebut. Kalau akun kalian sudah 10.000 follower,
dan sudah ditonton 100.000 jam tayang dalam waktu 1 bulan. Dan juga usia kreator 18 tahun ke atas nggak melanggar pedoman komunitas. Kalian bisa monetisasi akun kalian. Jadi video kalian yang durasinya 1 menit lebih itu berpeluang dapat AdSense atau monetisasi. Sama lah kayak YouTube ya. Jadi ada fitur baru cara ngasilin uang di TikTok yang nggak banyak orang tahu. Terus ada satu lagi, bekerja sama dengan artis, ada fiturnya. Jadi kalau kita menggunakan lagu terbaru di video-video kita, semakin banyak yang liatin video kita, maka kita berpeluang dapat penghasilan dari sana juga. Misalnya kita gunakan sound artis apa gitu, dan ada fitur yang namanya bekerja sama dengan artis tersebut, kita dapat duit dari sana. Kalau views kita naik gitu ya. Nah, ada yang namanya TikTok Series. Ini munculnya baru-baru ini, juga belum banyak yang tahu. Ini saya bocorin di video ini. Semoga teman-teman dapat notifikasi ya. Kalian bisa dapat uang, dolar, ketika orang nontonin video kalian. Karena mereka harus bayar dulu video tersebut. Jadi kalau TikTok Series, itu video kita berbayar. Kalau TikTok Beta, itu konten-konten yang sudah memenuhi syarat, sehingga memenuhi syarat untuk monetisasi sama kayak YouTube. Jadi kontennya itu nanti ada iklan atau AdSense. Nah, makanya kita bisa dapat cuan dari sana. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi, tulis di kolom komentar. Kita akan ngebedah cara ngasilin cuan di rumah aja. Nah, melalui channel Tips Freelancer ini. Semoga buat teman-teman bermanfaat ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. See you next time. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman.